Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pantun. Apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun merupakan salah satu bentuk sastra rakyat yang menyuarakan nilai-nilai dan kritik budaya masyarakat. Pantun adalah puisi Melayu tradisional yang paling populer dan sering dibincangkan. Pantun merupakan ciptaan asli orang Melayu. Berikutnya, ciri-ciri pantun. Abdul Rani tahun 2006 halaman 23 mengatakan bahwa ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas 4 baris. Kedua, tiap baris terdiri atas 9 sampai 10 suku kata. Ketiga, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris berikutnya disebut isi. Yang keempat, bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Syarat-syarat pantun. Menurut Effendi, syarat-syarat dalam pantun ialah sebagai berikut. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 4 atau 5 suku kata, atau terdiri dari 8 atau 10 suku kata. Sajaknya bersilih 2-2, AB-AB atau dapat juga bersajak AA-AA. Sajaknya dapat berupa sajak paruh atau sajak penuh. 2 baris pertama tanpa isi disebut sampiran, dan 2 baris terakhir merupakan isi dari pantun tersebut. Jenis-jenis pantun. Menurut Effendi, pantun dapat dibagi menurut jenis dan isinya, yaitu 1. Pantun anak-anak. Berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi pantun bersukacita, pantun berduka cita, pantun jenaka, atau pantun teka-teki. Yang kedua, pantun orang muda. Berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi pantun dagang atau pantun nasib, pantun perkenalan, pantun berkasih-kasihan, pantun perceraian, dan pantun beribah hati. Yang ketiga, pantun orang tua. Berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun adab, dan pantun agama. Tapi, Abdul Rani mengklasifikasikan pantun berdasarkan isinya sebagai berikut. 1. Pantun anak-anak. Terdiri dari pantun anak-anak jenaka, pantun anak pedukaan, dan pantun anak teka-teki. Kedua, pantun muda-mudi. Terdiri dari pantun muda-mudi kejenakaan, pantun muda-mudi dagang, pantun muda-mudi cinta kasih, dan pantun muda-mudi ejekan. 3. Pantun tua. Terdiri dari pantun tua kiasan, pantun tua nasihat, pantun tua adat, pantun tua agama, dan pantun tua dagang. Contoh-contoh pantun. Pantun muda-mudi. Tanam melati dirama-rama, ubur-ubur sampingan 2. Sehidup semati kita bersama, satu kubur kelak berdua. Pantun teka-teki. Kalau puan-puan perana, ambil gelas di dalam peti. Kalau puan bijaksana, binatang apa tanduk di kaki? Pantun jenaka. Anak rusa di rumbun salak, mata tanduknya ditimpa gentang. Puyuh kerbau tergelak-gelak, melihat beruk berkacamata. Pantun perkenalan. Sepuntung bunga dalam padi, ambil batang, cabut uratnya. Tuan sepantun langit setinggi, bolehkah berlindung di bawahnya? Pantun perceraian. Pucuk pauh, selera pauh. Pandan di rimba diladungkan, adik jauh, kanda jauh, kalau rindu sama menungkan. Pantun nasib atau pantun dagang. Unggas undang, si raja burung, terbang ke desa, suka menanti. Wahai badan, apalah untung, senantiasa bersusah hati. Pantun telah mengalami berbagai macam perkembangan hingga tercipta bentukan baru dari pantun, seperti kamina, seloka atau pantun berkait, dan talibun. Pantun kilat atau karmina. Ciri-cirinya yaitu setiap bait terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran, baris kedua merupakan isi, bersajak AA, dan setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Seloka adalah pantun berkait yang tidak cukup dengan 1 bait saja, sebab pantun berkait merupakan jalinan atas beberapa bait. Ciri-ciri seloka yaitu baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Baris kedua dan keempat pada bait kedua dipakai sebagai baris pertama dan ketiga pada bait ketiga, dan begitu seterusnya.
Talibun adalah pantun yang jumlah barisnya lebih dari 4 baris, tetapi harus genap, misalnya 6, 8, 10, dan seterusnya. Jika satu bait berisi 6 baris, susunannya 3 sampiran dan 3 isi. Jika satu bait berisi 8 baris, susunannya 4 sampiran dan 4 isi. Jadi, apabila 6 baris, sajaknya A, B, C, A, B, C. Bila terdiri dari 8 baris, sajaknya A, B, C, D, A, B, C, D. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.